Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Liara Manubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 513607 garis miring SV garis miring 22236. Di sini saya akan menjelaskan terkait program yang telah saya bangun untuk penilaian responsi pemrograman geospasial desktop yang mencakup aplikasi desktop menggunakan library Mapping.js dengan tema analisis cagar budaya wilayah kota Yogyakarta. Mapping.js sendiri merupakan sebuah kontrol yang menawarkan beragam fitur untuk memberikan fasilitas integrasi terkait fungsionalitas pemetaan atau mapping dalam aplikasi Windows yang dikembangkan oleh para pengembang perangkat lunak. Di sini terdapat dua interface atau GUI, yaitu form utama dan juga form buffer, di mana pada form utama sendiri terdiri dari 4 tab, yaitu tab view, tab data, analis, dan juga save. Pada tab view terdiri dari cursor mode yang mencakup button normal, zoom in, zoom out, dan pen, dan zoom yang terdiri dari button zoom in, zoom out, full extend, pref, dan depth. Kemudian tab data terdiri dari add data dan juga remove data. Pada tab analis terdiri dari button buffer, dan pada tab save yang terdiri dari button save map. Di sini juga terdapat tabel of content dan juga base map yang terdiri dari non-open transport map, Google Maps, Google Hybrid, dan juga Google Terrain. Dan terdapat jendela map untuk menampilkan shapefile dan juga jendela atribut untuk menampilkan tabel atribut. Kita beralih pada source code form utama sendiri, yaitu terdapat berbagai macam namespace yang digunakan dalam program atau dalam project yang telah dibangun ini. Kemudian terdapat public partial class form utama yang merupakan kelas form utama dalam aplikasi ini, dan form ini adalah base class dari Windows Form. Dilanjutkan terdapat public static string as FFmpeg yang digunakan untuk menyimpan path dari aplikasi. Dilanjutkan dengan public static string SRFFmpeg yang digunakan untuk menyimpan path dari folder research. Kemudian terdapat public integer handle batas desa dan public integer handle aset Jogja, di mana masing-masing handle ini digunakan untuk layar batas desa dan juga aset Jogja. Kemudian terdapat public form buffer yang merupakan objek form buffer untuk buffer analisis. Dilanjutkan terdapat public bool sedang load yang berfungsi untuk menentukan apakah data sedang dimuat. Kemudian terdapat private object shape aset Jogja yang berfungsi untuk menyimpan shape dari aset Jogja sendiri. Kemudian di sini terdapat public form utama, di mana public form utama ini merupakan konstruktor untuk inisialisasi form utama dalam menginisialisasi komponen dan mengatur path aplikasi serta resource. Dilanjutkan dengan private void form utama load yang berfungsi untuk sebagai event yang dipanggil saat form utama dimuat untuk menginisialisasi objek details, di mana di sini terdapat add layer batas admin untuk menambahkan layer batas admin, yaitu shapefile administrasi Jakarta yang terdapat pada file research database berjenis spasial. Kemudian terdapat add layer asset atau lab asset Jogja yang saya jelaskan source code-nya pada bagian bawah nanti. Di sini juga terdapat source code base map, di mana base map ini merupakan peta dasar dari shapefile yang terdiri dari base map non atau tidak ada tampilan base map open transport map, Google Maps, Google Hybrid, dan juga Google Terrain. Kemudian dilanjut pada source code cursor mode yang terdiri dari button normal mode, kemudian terdapat button zoom in, button zoom out, dan juga button pen mode. Dilanjutkan dengan zooming yang terdiri dari button zoom in, zoom out, dan juga zoom pref, serta terdapat zoom next atau juga full extend. Kemudian dilanjut dengan source code data yang merupakan metode untuk menambahkan dan menghapus data, di mana metode menambahkan digunakan pada button add data dan button remove data digunakan untuk menghapus data shapefile. Dilanjutkan, terdapat source code dari data grid view, di mana metode ini digunakan untuk menangani event pada data grid view. Di sini terdapat data grid view row header mouse double click, di mana source code ini digunakan untuk memilih dan melakukan zoom ke fitur yang dipilih dalam data grid view, dan juga terdapat data grid view selection change yang digunakan untuk memilih fitur yang dipilih dari data grid view. Dilanjut dengan source code analis, di mana terdapat button buffer yang digunakan untuk menampilkan form buffer dalam analisis buffer. Kemudian terdapat function yang merupakan metode untuk memuat layar aset Jogja, di mana di sini terdapat add layar aset Jogja yang akan membuka shapefile dari data cagar budaya untuk ditambahkan ke dalam project, juga mengatur kategori dan icon serta jenis aset yang berbeda. Kemudian di sini terdapat load attribute yang digunakan sebagai metode untuk memuat layar aset Jogja, di mana akan membuka shapefile dari cagar budaya nantinya yang ditambahkan untuk ditampilkan ke dalam peta. Kemudian di sini yang terakhir terdapat source code save yang digunakan sebagai metode untuk menyimpan peta, di mana Krypton Ribbon Group Button Save Map ini digunakan untuk membuka dialog simpan file dalam menyimpan peta sebagai shapefile.
Script ini atau source code ini nantinya akan mengimplementasikan antarmuka untuk bekerja dengan peta dan shapefile menggunakan Maven GIS sehingga memungkinkan pengguna untuk memuat, menampilkan, mengedit, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan berbagai fitur antarmuka pengguna seperti tombol yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat form buffer yang terdiri dari beberapa button. Di sini juga terdapat drop-down list. Dilanjutkan penjelasan tentang source code dari form buffer sendiri, di mana script ini atau source code ini merupakan berbagai jenis namespace yang diperlukan dalam membangun aplikasi buffer. Kemudian terdapat public partial class form buffer yang digunakan untuk mendefinisikan namespace dan sebagai class form buffer untuk turunan dari form. Kemudian terdapat private void dari form buffer load yang digunakan untuk event dalam mengisi combo box CBO input dengan file nama dari layar yang ada di Legend 1 pada form utama sebelumnya saat form buffer dilakukan atau dijalankan. Kemudian di sini terdapat button browse input yang digunakan untuk menampilkan dialog dalam ketika memilih shapefile input. Kemudian terdapat button browse output di mana event ini menampilkan dialog untuk menyimpan shapefile output. Dan jika file dipilih, maka path file tersebut akan ditampilkan dalam txt output. Dilanjutkan dengan button OK yang berfungsi untuk mengumpulkan semua input dari form serta membuka shapefile input, di mana dapat melakukan proses buffering menggunakan fungsi buffer by distance dari Maven GIS. Dan terdapat button cancel yang merupakan event untuk menutup form buffer tanpa melakukan tindakan apapun, serta terdapat form buffer form closing yang digunakan sebagai event untuk menangani penutupan form buffer dengan menyembunyikan secara permanen dan mencegah form ditutup oleh user secara tidak sengaja. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menjalankan project. Di sini tertampil jendela hasil dari running project, yaitu form utama, di mana kita dapat memanfaatkan berbagai button dari mulai normal, zoom in, zoom out pen, hingga Frave dan Next. Di sini kita juga dapat memanfaatkan data remove dan juga buffer serta save map. Kita akan coba untuk melakukan zoom in, zoom out. Kita dapat melakukan secara manual seperti ini atau juga dengan melakukan button zoom in, zoom out, full extend, Frave, dan juga Next. Kita kembali ke Frave. Di sini kita juga dapat mengubah simbologi untuk menampilkan titik-titik dari cagar budaya. Kemudian di sini kita akan melakukan pengubahan simbol pada objek museum. Kemudian kita melakukan pengubahan pada objek monumen, serta pada cagar budaya lainnya. Dapat terlihat di sini sebaran dari cagar budaya di daerah Kota Yogyakarta. Kemudian kita di sini juga dapat melakukan add data. Kita coba memilih add data. Kita tambahkan data spasial dari file database. Di sini dapat tertampil data yang kita tambahkan. Kemudian kita uncheck dulu, kita lakukan remove data dari data yang telah kita tambahkan. Di sini remove data atau button remove berfungsi untuk menghapus data yang kita pilih. Kemudian di sini dapat analis untuk melakukan buffer. Kita akan coba untuk melakukan buffer. Kita masukkan display sebesar 0,6, segmen sebesar 1. Kita pilih select only sebagai true, match result sebagai true, dan juga menentukan output. Kita tambahkan admin Jogja. Kita cek list override. Oke. Buffer berhasil dilakukan dan menampilkan pop-up seperti ini. Kita oke saja. Dan di sini buffer berhasil ditambahkan dalam table of content jendela project kita. Kemudian kita dapat manfaatkan juga button dari save map. Save map ini kita bebas untuk melakukan penyimpanan. Kita beri nama project cagar budaya. Kita klik save. Di sini menampilkan pop-up sukses atau map save successfully. Kita oke saja. Dan di sini tertampil atau beralih pada directory untuk menampilkan data yang tadi sebelumnya kita lakukan save map. Di sini juga terdapat data dari hasil buffer tadi. Kemudian di sini kita dapat memanfaatkan base map untuk menampilkan peta dasar seperti Open Transport Map. Kemudian terdapat Google Maps, base map Google Hybrid, dan juga base map Google Terrain. Kita juga dapat melihat atribut tabelnya. Di sini sesuai atribut tabelnya itu dapat Museum Sasana Wiratama, Monumen 1 Maret, Alun-Alun Utara, dan cagar budaya lainnya. Kemudian di sini juga terdapat nama kecamatan dari letak objek tersebut, nama kota, dan juga provinsinya. Sekian penjelasan dari proyek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.